Aku injak Al-Quran demimu ya Allah. Coba ya. Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita jaga, harus kita pelajari, dan kita mengamalkannya. Tapi ini kok Pak Asep menginjak Al-Quran, apa karena dia nggak pernah baca Al-Quran, ataukah dia memang beda dengan kita gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Oke teman-teman sekalian, sahabat kanal YouTube Abdi Proses dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, kita akan menyaksikan sebuah video viral ya ini. Seorang pejabat publik dari Kemenhub, kalau nggak salah namanya Pak Asep Kosasih. Ini dilaporkan oleh istrinya bahwasanya dia itu selingkuh. Gitu. Ada pepatah mengatakan, kalau ada lampu, jangan nyalakan lilin. Kalau sudah ada aku, kenapa mesti cari yang lain? Kurang lebih begitu. Dan berikut kita saksikan video yang cukup viral ini, kawan-kawan. Sebuah video viral menunjukkan seorang pejabat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Asep Kosasih, menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Dalam video tersebut, Asep menginjak Al-Quran sambil bersumpah bahwa ia tidak berselingkuh. Menurut informasi dari tribunnews.com, hal ini telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Asep dilaporkan oleh istrinya Fani melalui kuasa hukum Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa video tersebut direkam oleh istri Asep dengan sepengetahuan Asep sendiri. Sunan menjelaskan bahwa Asep bersumpah untuk meyakinkan istrinya bahwa dia tidak berselingkuh. Namun beberapa hari kemudian kecurigaan Fani terbukti benar dan dia menemukan bahwa suaminya yang memang berselingkuh. Sunan juga mengatakan bahwa kliennya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Asep. Menurut Sunan, Asep telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT oleh Polres Metro Tangerang Kota. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud telah membebas-tugaskan Asep Kosasih sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan KDRT. Itu sebuah video yang cukup viral, seorang pejabat publik dari Kemenhub yang dilaporkan oleh istrinya karena istrinya itu curiga bahwasanya suaminya itu selingkuh gitu. Dan Pak Asep ini nggak mengakui, bahwa tidak terima lah intinya dituduh oleh istrinya bahwasanya dia itu selingkuh. Untuk meyakinkan bahwasanya dia itu tidak selingkuh, Pak Asep ini bersumpah, kawan-kawanku. Kita lanjutkan videonya. Aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita apapun. Sama siapa namanya? Siapapun, Sama siapa? Dokter siapa? Dr. Mise dan lain-lain. Hamba tidak ada hubungan dan hamba tidak pernah berbuat nista dan jinah ya Allah. Tiap hari telepon-teleponan kan? Hamba juga tidak pernah berhubungan sama sekali ya Allah. Mohon maaf ya Allah sebagai saksinya ya Allah. Aku injak Al-Quran demimu ya Allah. Coba ya. Itulah untuk meyakinkan istrinya, kawan-kawan. Pak Asep ini bukan istri nambah yakin, malah justru bikin lucu ya. Bahkan ini sangat di luar dugaan. Dia sudah bersumpah dia nggak melakukan perbuatan zina dan nista katanya gitu. Bahkan untuk meyakinkan lebih kuat lagi, dia bersumpah sambil menginjak Al-Quran gitu. Loh, Masya Allah, hal yang demikian ini semoga kita tidak sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Asep ini ya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita jaga, harus kita pelajari, dan kita mengamalkannya. Itu. Tapi ini kok Pak Asep menginjak Al-Quran, apa karena dia nggak pernah baca Al-Quran, ataukah dia
memang beda dengan kita gitu, kita sebagai orang Islam. Tapi kalau begini berarti dia itu seorang Muslim gitu. Cuma mungkin dia nggak ngaji kayaknya, kurang tahu. Maka hal yang demikian, apapun yang dilakukan oleh Pak Asep untuk meyakinkan istrinya ini tidak dibenarkan. Dan mengenai hukum bersumpah, ada nasihat dari Buya Yahya. Berikut videonya, mari kita saksikan. Al-Quran kalamullah, maka kalau bersumpah bil Quran dengan Al-Quran, ulama sebagian tidak ada masalah karena Al-Quran kalamullah. Kalamullah, apalagi menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati, Al-Quran kalamullah, sifatun qadimatun azaliyatun, itu termasuk daripada sifat-sifat Allah, maka boleh bersumpah dengan Al-Quran. Adapun meletakkan Quran di kepala, tidak tahu dari mana itu sumbernya. Cuman maknanya boleh taglid, memberatkan agar orang bersumpah itu. Maksudnya sumbernya itu maksudnya apa? Setiap dikit-dikit sumpah Quran, sumpah dengan nama Allah. Adapun meletakkan Quran di atas kepala bukan suatu yang terlarang, asalkan dia sendiri punya wudu. Memberatkan itu namanya taglid. Ayo, itu untuk taglid, memberatkan. Tapi sumpah itu tidak ada hubungannya dengan itu. Sumpah itu adalah mengatakan billahi, tallahi, wallahi, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Termasuk Quran masih dikatakan bisa karena Quran termasuk kalamullah, sifat Allah. Tapi urusan meletakkan Quran di kepala itu tidak ada hubungannya dengan sumpah tadi, nggak ada hubungannya dengan sumpah. Ini hanya namanya taglid, dan taglid bukan sesuatu yang terlarang ya. Taglid itu memberatkan saja biar orang semakin hati-hati, dan sumpah sendiri adalah berat, maka jangan gampang sumpah. Biarpun benar pun kita tidak perlu bersumpah. Demikian tadi nasihat dari Buya Yahya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.